Halo Sobat Sehati, kembali lagi di podcast Sehati. Yang dimana hari ini kita memasuki episode lanjutan dari sebelumnya. Yang dimana episode kali ini kita kedatangan narasumber dari jurusan farmasi, ya. Beliau merupakan salah satu tenaga pengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Kalimantan Selatan, yaitu Bapak Apoteker Setiabudi Magister Farmasi. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Pak Dani, sehat selalu Pak Dani. Alhamdulillah sehat Pak ya. Bagaimana kabarnya Pak selama ini? Alhamdulillah Pak, sehat, kemudian tetap semangat walaupun di Banjarmasin cuacanya sedang mendung dan sering hujan kayak gitu. Jadi harus tetap semangat karena kita sebagai pendidik itu adalah role model yang mungkin nanti harus dilihat selalu energik, memberikan energi positif ke mahasiswa seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Budi. Kami mengucapkan selamat datang di podcast kami kali ini dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di episode kali ini. Yang dimana di episode kali ini nanti akan kita bahas terkait dengan pendidikan farmasi di era 5.0 Pak. Siap. Yang dimana di pendidikan farmasi ini nanti dilihat dari segi kacamata masyarakat dan juga dari segi kacamata seorang mahasiswa. Oke. Nah, jadi kita pengen pandangan-pandangan dari Pak Setiabudi selaku tenaga pengajar di perguruan tinggi, bagaimana pendidikan farmasi di era sekarang, bahkan di zaman sekarang, baik itu di kacamata masyarakat maupun di kacamata mahasiswa. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan Pak ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah kami sediakan, nanti bisa dijawab langsung oleh Pak Budi. Yang pertama Pak, ini pertanyaan tahapan dalam jenjang pendidikan farmasi itu dari pandangan Pak Budi seperti apa Pak? Monggo Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini kan jenjang mahasiswa atau mungkin siswa kali ya, sampai nanti dia ke tahapan jadi seorang apoteker kayak gitu. Oke, mungkin setelah siswa itu lulus biasanya dari sekolah SMK mungkin atau mungkin SMA kayak gitu, dia mendaftar ke perguruan tinggi, biasanya adalah sarjana farmasi, itu ditempuh 4 tahun kayak gitu. Kemudian nanti setelah itu dia akan melanjutkan ke profesinya, itu nanti 1 tahun gitu. Di sini ada perbedaan kategori pendidikan kayak gitu. Misalnya seperti ini. Kalau di sarjana itu di S1 itu mereka mahasiswa itu dididik menjadi seorang memang critical thinking, berpikir kritis kayak gitu Pak Danilah. Jadi dia didesain menjadi seorang yang berpikir kritis, bisa melihat masalah, kemudian mencoba mencari solusinya, kemudian diterapkan apakah metode yang sudah dia susun itu bisa berdampak atau menjadi solusi kayak gitu. Nah itu konsep di sarjana. Itu kenapa perlunya critical thinking di sarjana selama 4 tahun itu kayak gitu. Ya, itu juga di support dengan riset, penelitian dan juga pengabdian dan juga pendidikan kayak gitu. Itu kenapa nggak cuma pendidikan biasanya di sarjana itu yang ditonjolkan, karena ada penelitian dan juga pengabdian kayak gitu. Sehingga nanti ketika mereka sudah core-nya, fondasinya itu menjadi seorang yang terdesain berpikir kritis dan bisa memecahkan masalah, baru dilanjutkan lagi di skill-nya kayak gitu. Secara kognitif mereka sudah siap, baru nanti lanjut ke skill di profesi apoteker. Nah, profesi apoteker ini dia akan banyak di lahan kayak gitu, akan banyak di lahan, sedikit saja teoritis yang didapatkan di bangku perkuliahan. Setelah itu mereka akan terjun di rumah sakit,
kemudian ada yang di PBF, ada yang di industri farmasi, ada yang di puskesmas kayak gitu. Ada yang di apotek-apotek swasta dan BUMN kayak gitu. Karena ini menyangkut skill-skill, kemampuan-kemampuan mahasiswa yang nanti ke depannya itu akan diserap oleh masyarakat. Contohnya seperti ini. Jika nanti di suatu daerah itu keterbatasan terkait suplai obat, berarti kan butuh apotik kayak gitu. Nah, kemungkinan mahasiswa yang nanti PKL di apotik atau mungkin sudah dapat skill di apotik, kemudian nanti dia bisa berpraktik di kampungnya, kembali ke kampungnya membuka apotik, kemudian menjadi sarana prasarana kesehatan di sana kayak gitu. Nah, itu juga nanti juga di desain atau mungkin di support dengan pengalaman atau mungkin kognitif dia di sarjana kayak gitu. Karena setelah dia berpraktik nggak cuma hanya praktik saja, pasti harus dibutuhkan dia mengabdi di masyarakat, kemudian dia juga harus peka terhadap permasalahan yang ada di lingkungan sekitar dia kayak gitu. Jadi tahapannya ada S1 ya, kemudian ada profesi apoteker kayak gitu. Mungkin nanti kalau ingin meningkatkan konsentrasinya lebih dalam lagi itu bisa mengambil magister atau S2 kayak gitu Pak Dhani. Oke, baik, terima kasih Pak Budi. Berarti ada lama waktu yang harus ditempuh oleh seorang mahasiswa sehingga bisa menjadi seorang apoteker ataupun seorang farmasis tadi Pak ya, yang melewati beberapa jenjang tadi seperti yang Pak Budi sampaikan gitu ya. Jadi memang di kampung saya sendiri Pak, itu bahkan sampai tetangga-tetangga dan sanak keluarga itu pengennya anak-anaknya itu masuk di kesehatan gitu. Bahkan di kesehatan itu kalau nggak dokter, ya apoteker atau bidan sama perawat gitu. Sehingga animo dari farmasi ini cukup lumayan besar ataupun banyak gitu Pak ya. Nah, kemudian Pak Budi, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin menyampaikan kalau hari ini kita ditemani oleh kopi susu dari buatan KP Sari Mulia Pak. Oh iya, keren. Iya. Keren. Jadi mantap. ini bisa dibeli di KP depan kampus Sari Mulia di Jalan Pramuka. Ya betul Pak. Berarti ini produk kampus produk Sari Mulia. asli Mantap. olahan dari mahasiswa kita di Universitas Sari Mulia. Keren. Nah, ini teman-teman nanti kalau ada yang pengen kopinya enak ya. Jadi bisa beli di kampus di Cafe by Universitas Sari Mulia kayak gitu ya. Ini nggak menyebabkan asam lambung Pak Dhani mungkin ya? Enggak, aman ya? Insya Allah enggak Pak. Aman. Oke, kemudian Pak kita lanjut setelah melewati jenjang pendidikan. Nah ini bagaimana pandangan dari Pak Budi sendiri untuk prospek kedepannya ini Pak setelah mereka melewati jenjang pendidikan. Silakan Pak. Oke, setelah mungkin mereka prospek kedepannya, karena beberapa tahapan ini ketika saya berada di perguruan tinggi, memang ada beberapa mahasiswa yang ketika dia selesai sarjana dia bekerja kayak gitu. Tapi karena peraturan yang terbaru bahwa tidak ada lagi S1 itu sebagai tenaga teknis kefarmasian, maka dia harus melanjutkan ke profesi apoteker kayak gitu. Nah, memang dulu itu bisa kita mungkin tempatkan bahwa mahasiswa S1 itu bisa bekerja di apotik sebagai TTK kayak gitu, mungkin di rumah sakit atau mungkin di puskesmas juga bisa mungkin. Nah, tetapi peraturan mewajibkan bahwa mereka harus lanjut ke apoteker kayak gitu. Nah, itu kenapa prospeknya ketika jadi apoteker berarti kan dia menjadi leader tuh. Nah, itu tantangan sebagai kami seorang pendidik mendesain seorang scientist. Tadi kan kita kalau sarjana itu kan lebih ke scientist, lebih ke critical thinking. Nah, untuk yang menuju ke menjadi seorang leader, pemimpin, karena ketika jadi apoteker dia akan menjadi seorang leader di apotek tersebut kayak gitu. Dia menjadi penanggung jawab, otomatis dia harus mengontrol asisten apotekernya, mengontrol appingnya, mengontrol tenaga administrasinya, dan mengontrol semua ekosistem yang ada di apotek tersebut. Nah, itu adalah tantangan yang tidak semua orang bisa mendapatkan solusinya.
Nah, itu kenapa ketika di dunia kerja itu pesaingnya masih sedikit Pak Dani kayak gitu. Apalagi nanti mereka pulang ke kampung, pulang ke daerah masing-masing ya. Pasti kebutuhan akan apoteker ini pasti akan sangat besar kayak gitu. Karena prospeknya memang pada saat ini pun masih banyak di sarana-sarana kesehatan itu masih kekurangan apoteker ya. Jadi kami di pendidikan sarjana farmasi ini mendesain bagaimana pendidikan sarjana ini bisa mensupport nanti di pendidikan apotekernya kayak gitu. Karena nanti kedepannya yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah apoteker-apoteker yang berjiwa pemimpin tersebut, yang bisa mengontrol kemudian berdampak langsung ke masyarakat kayak gitu. Tidak hanya jualan obat kayak gitu. Jadi mereka bisa mengonsepkan bagaimana perannya, andilnya di masyarakat itu kehadirannya tuh ada kayak gitu. Dari segi pelayanannya menyediakan perbekalan obat-obatan, kemudian mungkin menggali permasalahan dan juga impact langsung ke masyarakat kayak gitu. Jadi kalau masyarakat sudah merasakan impactnya, otomatis masyarakat nih yang butuh kayak gitu ya. Otomatis nanti stakeholder pun akan banyak membutuhkan apoteker tersebut kayak gitu Pak Dani. Kira-kira dampak yang dirasakan oleh masyarakat itu apa Pak? Contohnya atau dampaknya dari masyarakat dan juga seorang apotekernya itu seperti apa Pak? Oke, mungkin tidak terlalu jauh untuk memberi contoh, disclaimer untuk saya pribadi sendiri kayak gitu. Sebagai seorang apoteker, saya pulang ke kampung. Ya saya memang orang kampung Pak Dani. Yeah. Saya nggak terlalu suka hidup di perkotaan. Tapi bukan kampungan Pak ya? Bukan. Saya memang tidak terlalu suka hidup di kota. Saya lebih suka pulang ke kampung, ke daerah saya. Karena memang di kota masih banyak apoteker kayak gitu. Di kampung mungkin apotekernya sedikit. Jadi tetangga, sanak saudara itu mereka pasti tanya obat tuh ke apoteker kayak gitu. Contohnya misalnya kayak gini, hal sepele aja. Ada tetangga demam kayak gitu. Mereka pengen beli obat kayak gitu. Ketika mereka harus ke sarana kesehatan atau mungkin tempat yang jauh, mereka akan kesulitan untuk mendapatkan itu. Padahal yang dibutuhkan cuma misalnya kayak obat paracetamol untuk penurun demam, tapi kan dia nggak tahu dosisnya berapa, jumlahnya berapa. Nah, ketika dia menghubungi apoteker, mungkin tetangganya, mungkin siapanya, itu impactnya ke masyarakat. Nah, otomatis nanti masyarakat tuh akan memberikan masukan. Contohnya kayak gini, kemarin tuh ada misalnya, kenapa nih Mas Budi nggak buka apotek aja di kampung kayak gitu. Nah, kebetulan apotek saya juga masih di Banjarmasin kayak gitu, karena memang domisili dulu Banjarmasin kayak gitu. Jadi seperti itu. Kebutuhan akan masyarakat itu memang lebih besar di daerah-daerah kayak gitu, di kampung-kampung, karena memang impactnya ke masyarakat tuh langsung. Jadi bisa kayak tadi, by phone itu mereka bisa minta rekomendasi pengobatan, mungkin minta rekomendasi obat, kemudian bisa minta rekomendasi untuk obat-obat herbal, tidak cuma obat kimia loh ya, obat herbal juga. Misalnya kayak jenis makanan apa sih yang bisa untuk menurunkan kolesterol Mas Budi misalnya kayak gitu. Nah, itu orang-orang kampung lebih membutuhkan itu, dan itu sangat berasa impactnya langsung ke masyarakat. Nah, itu yang saya ajarkan ke mahasiswa. Kenapa harus ada pengabdian ke desa-desa, ke masyarakat, memang supaya mereka melihat langsung bahwa masyarakat itu membutuhkan apoteker kayak gitu. Badani. Berarti mahasiswanya selama jenjang pendidikannya itu dididik untuk memberikan dampak kepada masyarakat. Iya, itu adalah target utama kita kayak gitu. Karena impact kita adalah kembali lagi ke masyarakat kayak gitu. Bukan cuma memperkaya diri dengan ilmu, tapi tidak berdampak ke masyarakat kayak gitu Pak Dani mungkin. Oke, baik. Kemudian sekarang Pak, bagaimana kalau dari segi kacamata seorang mahasiswa nih Pak, seorang mahasiswa terkait dengan pendidikan farmasi yang sekarang atau pendidikan farmasi yang di era 5.0 sekarang. Oke. Pendidikan kita mungkin banyak mengalami transisi perubahan pada inilah karena memang kita dengan kemajuan teknologi, maka kita harus dituntut dengan critical thinking yang lebih, karena nanti kita akan kalah di segi teknologi. Kita contohnya aja, kita mungkin kalau tanya obat bisa googling kayak gitu, tapi ketika pertanyaan itu lebih dalam, efek sampingnya apa, dosisnya berapa, diminumnya berapa kali sehari, apakah dia bisa berinteraksi dengan makanan lain, nah ini yang bisa jawab cuma apoteker kayak gitu. Tapi ketika
itu kita kalah dengan teknologi, nah itu susahnya. Jadi kami seorang pendidik di farmasi ini mendesain tadi critical thinking kayak gitu, kemampuan berpikir kritis di mahasiswa inilah yang menjadi bekal utama mereka nanti ke masyarakat kayak gitu. Karena memang kalau mahasiswa ini tidak bisa menumbuhkan critical thinking ini, otomatis ya nanti mereka akan kalah dengan teknologi kayak gitu. Ada AI, ada ChatGPT, nah ini yang akan berdampak ke masyarakat kayak gitu. Misalnya mereka nanti nggak perlu lagi ada apoteker, bisa nyari di internet, bisa tanya ChatGPT kayak gitu. Tapi untuk pertanyaan yang lebih mendalam, lebih spesifik, nah itu yang tahu cuma apoteker kayak gitu Pak Dani. Karena memang dari konsep kurikulum yang kami desain, kami menggunakan teknologi ya, kemudian konsep pembelajaran itu yang mendesain terhadap critical thinking tadi kayak gitu, supaya nanti mahasiswa ini dia bisa mandiri kayak gitu. Karena kedepannya nanti mereka kan akan bekerja langsung ke masyarakat kayak gitu, Pak Dani. Oke, baik, Pak Budi, berarti ada tantangan dan peluangnya itu kira-kira seperti apa Pak? Ketika menghadapi teknologi yang sudah maju sampai sekarang ini Pak? Tantangan dan peluang, tantangannya pasti ya tadi sudah saya jelaskan, kalau ada ChatGPT, ada AI, otomatis ya itu bisa menggantikan peran manusia kayak gitu. Tapi ketika lebih dalam, nah itu mereka tidak bisa menyamai kita sebagai manusia kayak gitu. Kemampuan intelijensi tadi yang tidak bisa menggambarkan keseluruhan dari masalah yang mungkin kita cari pokok solusinya kayak gitu. Karena memang kalau misalnya pengetahuan secara umum di permukaan mungkin bisa saja terjawab dengan ChatGPT, dengan AI kayak gitu. Tapi ketika lebih mendalam, ya itu akan menjadi lebih susah. Nah itu yang dikuasai oleh harusnya oleh manusia atau apoteker kayak gitu. Karena terkait pemecahan masalah yang lebih dalam ini tidak bisa hanya dari segi teknologi kayak gitu. Itu adalah tantangannya. Kemudian peluangnya, bisa nggak sih kita menggunakan ChatGPT? Ya bisa. Saya bahkan menyarankan mahasiswa boleh menggunakan ChatGPT, boleh menggunakan AI kayak gitu. Tapi apakah sampai sebatas menggunakan saja? Enggak kayak gitu. Tapi harus dikritisi lagi, karena nggak semuanya benar. AI itu nggak semuanya referensinya merujuk ke sesuatu yang benar atau mungkin sesuai. Jadi kalau kita kritisi lagi, nah itu peran kita di situ, manusia. Kita kritisi lagi AI tersebut, apakah benar, apakah selaras dengan referensi yang sudah kita dapatkan, ya oke, nggak masalah. Tapi kalau misalnya dia cuma bermain di permukaan saja, tidak mendalam, dan itu akan berdampak kepada action yang kita lakukan ke depan, nah itu yang berbahaya. Karena memang dia tidak bisa mendalam atau mungkin sedalam manusia dalam segi memberikan solusi. Ya, itu adalah salah satu mungkin keuntungan juga di teknologi pada ini kayak gitu. Karena memang secara menyeluruh teknologi sudah hampir menyamai manusia, tapi intelijensinya kita jauh lebih bagus atau lebih mendalam daripada teknologi itu tersebut kayak gitu Pak Dani. Oke, baik Pak Budi. Kemudian kita coba balik ke jenjang pendidikan Pak ya. Di jenjang pendidikan yang sudah Pak Budi sampaikan tadi melewati beberapa proses. Nah, kira-kira dalam proses itu seperti apa Pak pembentukan untuk si seorang apoteker ataupun si farmasis ini dalam sebelum mereka terjun ke masyarakat atau memberikan dampak ke masyarakat. Kemudian apakah ada kendala yang dihadapi, misalkan Pak Budi seorang pengajar gitu, atau kendala yang dihadapi mahasiswanya selama proses ini Pak? Oke. Kalau kendala yang selama ini saya dapatkan Pak Dani ya, di pembelajaran, yang pertama memang mahasiswa kita itu di Sari Mulia itu sendiri banyak mahasiswa yang dari daerah kayak gitu. Tentu yang mungkin orang yang Banjarmasin banyak mereka kuliah ke luar Banjarmasin, di Jawa, ke Jakarta dan lain-lain. Nah kita di sini memfasilitasi orang-orang daerah untuk bisa mengenyam pembelajaran yang setara dengan yang di negara, di kota-kota besar kayak gitu. Nah kebanyakan mereka adalah kendala di bahasa Pak Dani kayak gitu, bahasa. Biasanya memang teman-teman yang di daerah itu kemampuan bahasanya itu yang kurang kayak gitu. Sedangkan kalau kita sebagai seorang apoteker, kita modalnya cuma kepintaran kita, intelijensi kita dengan kita menyampaikan kayak gitu.
Mungkin kebanyakan mahasiswa itu cara berpikirnya bagus, tapi cara menyampaikan mereka nggak bisa kayak gitu. Nah itu menjadi kendala. Itu adalah salah satu tantangan kami di dunia pendidikan, supaya memang mahasiswa ini bisa dengan berbahasa dengan baik dan benar dulu kayak gitu. Karena memang dari daerah itu kendalanya itu kayak gitu. Itu kenapa kami banyak mengonsepkan lebih ke student center learning. Jadi mahasiswa itu dipaksa untuk ngomong, dipaksa untuk berkomunikasi, menjelaskan ke temannya kayak gitu. Ya selain menumbuhkan critical thinking mereka adalah kemampuan bicara mereka kayak gitu. Karena memang kalau seandainya mereka pinter tapi mereka tidak bisa menyampaikan itu, nah itu pun menjadi suatu masalah juga, kendala juga, tidak akan menjadi solusinya. Nah itu yang menjadi tantangan kami kayak gitu. Dari segi mungkin kalau dari segi kognitif, nah itu nanti kita bangun sesuai dengan acuan kurikulum kita, capaian-capaian pembelajaran. Nah yang paling menantang buat saya adalah dari segi kemampuan bahasa itu tadi kayak gitu. Kalau dari segi pencapaian pembelajaran itu sudah dikonsepkan, tapi yang menjadi tantangan kami adalah gimana nih supaya mahasiswa ini bisa menjadi mahasiswa yang komunikatornya itu bagus kayak gitu. Nah itu Pak Dhani tantangannya. Oke, baik. Apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat dari seorang farmasis ini, Pak? Yang sebenarnya maksudnya yang sebenarnya ini farmasis yang seperti apa? Oke. Farmasi seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah farmasis yang berhadir ke masyarakat kayak gitu. Kalau saya sih mengutip dari perkataan Tan Malaka bahwa seorang pemuda itu ketika dia mengenyam pendidikan di dunia luar, mendapatkan semuanya fasilitas dan lain-lain, kemudian dia tidak kembali lagi ke masyarakat, maka itu tidak ada gunanya kayak gitu. Jadi memang yang lebih penting adalah ketika dia sudah berpendidikan, mengenyam pembelajaran dan sudah mulai mempunyai isi, kemudian mempunyai kemampuan berpikir yang bagus, nah mereka harus kembali lagi ke masyarakat. Contohnya apa? Misalnya kayak gini, kita sudah didesain bisa memecahkan masalah, bisa mencari solusi, tapi kita tidak pernah bertemu langsung ke masyarakat. Itu kenapa saya mengajarkan ke mahasiswa itu bertemu di pengabdian masyarakat kayak gitu. Mereka kan melihat langsung nih bahwa masyarakat butuh sosok seorang apoteker, butuh sosok farmasi kayak gitu. Dalam segi apa? Ya pengobatan, dalam segi misalnya terapi kayak gitu. Karena kehadirannya itu akan sangat berdampak ke masyarakat. Sedangkan kalau mereka tersibukkan dengan pembelajaran, tersibukkan dengan mengejar nilai, kemudian mereka apatis, tidak bertemu ke masyarakat, tidak ada gunanya Pak Dhani. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang berimpact baik kepada orang lain kayak gitu. Karena memang harusnya memang seperti itu. Ketika kita sudah mengenyam pendidikan yang banyak dan kita menjadi seorang yang berkualitas, maka kita bisa aplikasikan itu kembali ke masyarakat. Itu kenapa saya suka lebih suka ke kampung kayak gitu. Karena memang orang-orang yang di desa saya membutuhkan saya kayak gitu kayaknya daripada orang-orang yang di kota kayak gitu. Mungkin Pak Dhani ya. Tadi Pak Budi sempat mention kalau ke masyarakat juga sering mengajak mahasiswa tadi. Nah, itu saya pengen tanya Pak, kalau keuntungan dari mahasiswa mereka mengikuti kegiatan Pak Budi ke masyarakat itu apa sebenarnya Pak? Keuntungan yang didapatkan oleh mahasiswa mungkin? Keuntungan yang didapatkan mahasiswa adalah mereka akan menimbulkan rasa empati kayak gitu ya. Karena mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat kayak gitu ya. Kemudian yang kedua itu dia mengaplikasikan ya kemampuan yang mereka dapatkan di kampus. Dari segi apa? Dari segi kognitif mereka, pengetahuan mereka, dan juga psikomotor, cara mereka bicara, cara mereka body language ke masyarakat. Nah itu yang penting Pak Dhani. Karena memang itu harus ada kayak gitu. Karena kalau mereka cuma kognitifnya bagus tapi ke masyarakatnya tidak, nah itu yang akhirnya tidak menjadi sesuatu yang utuh di manusia kayak gitu. Artinya keuntungannya bisa mendapatkan skill di sisi lain selain kognitif Pak ya? Iya kayak gitu. Oke Pak, mohon maaf ini sudah
Durasinya nggak Nggak cukup kerasa panjang ya? ya, nggak kerasa sudah hampir 30 menit kita berbicara. Tapi sebelum saya mengakhiri Pak podcast yang episode kita kali ini, saya pengen tanya harapan Pak Budi sendiri terkait dengan pendidikan di zaman sekarang itu harapannya bagaimana Pak? Harapan mungkin kedepannya nanti pendidikan farmasi yang seperti bagaimana apa dan Oke. Sebenarnya kalau saya berharap pendidikan farmasi itu kita kan ada stakeholder itu masyarakat dan juga mungkin industri pada nih kayak gitu. Ya stakeholder itu orang-orang yang akan user kita yang akan menggunakan kita. Pertama adalah masyarakat, yang kedua adalah industri kayak gitu. Itu kenapa sarjana didesain menjadi seorang scientist, critical thinking, kemudian menjadi orang yang memang bisa memecahkan masalah supaya apa mereka nanti bisa menjadi suatu solusi di dunia industri kayak gitu. Karena kita sebagai user selama ini kita nggak bisa buat obat sendiri. Kita sebagai user saja pengguna, kita nggak bisa membuat obat atau kemandirian obat kayak gitu, pembuatan obat atau untuk pengobatan. Nah, sedangkan untuk yang kedua adalah masyarakat tadi kayak gitu. Nah, kedepannya memang mereka punya empati, mempunyai critical thinking terkait permasalahan di masyarakat dan mereka bisa kembali ke situ kayak gitu. Tidak hanya di dunia industri, tapi juga di masyarakat. Karena memang kebutuhannya itu adalah dua tersebut yang mungkin kedepannya harus terpenuhi kayak gitu. Kita bisa buat obat sendiri, kita bisa punya kemandirian bahan baku obat. Nah, itu yang paling penting. Ketimbang kita harus dari luar terus obat, kemudian obat pengadaannya nggak pernah dari dalam negeri. Padahal kita semua bahan bisa mengolah kayak gitu. Kemudian untuk masyarakat ya tadi, ya kita harus bisa kembali ke masyarakat, memberikan solusi terkait masalah-masalah yang mungkin berkembang di masyarakat, terutama atau khususnya itu adalah di farmasi pengobatan kayak gitu Pak Dhani. Mungkin itu Pak Dhani. ya, jadi harapannya bisa memproduksi obat secara mandiri Pak ya. Iya. Kemudian memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat. Benar. Oke, mungkin itu saja Pak Budi. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktunya pada episode kali ini untuk mengisi bincang-bincang kita di seputar pendidikan farmasi. Siapa deh? Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi Pak. Iya. Nggih. Dan Sobat Sehati, sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.